Hidup berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto. Ayo kita belajar tentang manusia diciptakan seperti apa. Luar biasa sebetulnya apa yang terjadi ketika ada laki-laki perempuan bercinta, kemudian terjadi hubungan layaknya suami istri, maka laki-laki akan menumpahkan sperma yang jumlahnya minimal 20 juta per cc. Sedangkan sekali ada kontak hubungan layaknya suami istri, maka minimal 2, 3, bahkan sampai 5 cc. Sehingga bisa dibayangkan, 20 juta kali 5, 100 juta, 20 juta kali 3 cc, 60 juta. Luar biasa sekali diberikan. Ya. Perempuan hanya memiliki satu telur, sehingga ini ada gambar satu telur diserbu oleh puluhan juta sperma. Dan yang jadi hanya satu sperma yang masuk, dan itulah Anda. Dan berarti Anda adalah pemenang. Maka ada istilah we are the winner. Kita ini dilahirkan di dunia menjadi pemenang. Jangan lemah-lemah, jangan lesu-lesu, jangan malas-malas, karena kita adalah pemenang. Harus hebat, harus kuat, dan harus menang. Itulah kita diciptakan, ditakdirkan menjadi pemimpin dan juga menjadi pemenang di dunia. Setelah terjadi pertemuan antara sperma dan telur, kemudian berkembanglah ini dari 2 sel menjadi 4 sel, menjadi banyak sel, kemudian akhirnya berkembanglah calon manusia itu. Yang ini ada istilah, ada mudikah, nutfah, ada morula, blastula gitu. Dan sampai pada satu bentukan ya, suatu bentukan yang sudah ada lapisan-lapisannya. Ini yang bentuknya seperti kura-kura, ini sudah ada lapisan-lapisannya. Paling tidak sudah ada 3 lapis. Yang diberi nama ada lapisan ektoderm yang luar ini, yang warnanya biru. Kemudian ada lapisan yang mesoderm yang di tengah ini. Kemudian ada lapisan yang di dalam, yang paling bawah ini adalah endoderm. Ya, lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Dari situlah manusia berkembang di dalam rahim seorang ibu. Ya, unik memang ketika yang berkembang itu ada yang dominan lapisan luarnya atau ektoderm, ada yang berkembang lapisan tengahnya yang dominan maksudnya, kemudian ada yang berkembang yang dominan lapisan dalamnya atau endoderm, endomorf, mesomorf, ektomorf itu. Nah, ternyata Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan nasibnya sejak dari dalam kandungan. Kenapa? Mereka yang masih embrio ini ketika yang berkembang itu lapisan luarnya yang lebih dominan, maka besok akan menjadi orang yang langsing ya. Jadi meskipun makan banyak itu tetap tidak gemuk ya, langsing gitu ya. Jangan iri dengan orang yang pingin langsing nggak langsing-langsing ya, karena orang yang tipenya endomorf itu mungkin seperti saya ya, itu yang berkembang ususnya, lapisan dalamnya, sehingga dia makan sedikit pun menjadi gemuk ya. Ini contoh yang endomorf. Nah, yang atletis, yang berkembang ototnya, mereka yang berkembang mesomorf itu, jangan iri juga kalau ada orang yang luar biasa, olahraga hebat, atletis gitu ya. Inilah kita kemudian mengenali ada orang yang tipe-tipenya berbeda. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang tipenya ektomorf ini yang berkembang saraf dan kulit, dia lebih banyak berpikir. Kalau diminta pertimbangan itu banyak ya, pertimbangannya banyak. Sehingga kalau ketemu orang yang langsing, meskipun makan banyak tetap langsing, jangan harapkan bisa pukul dulu urusan belakang, pasti harus banyak dipertimbangkan. Ada yang tipenya mesomorf atau endomorf ini bisa saja dia harus pukul dulu urusan belakang. Memang tipenya beda-beda. Yang berkembang yang tengah ini ototnya, kemudian yang endomorf yang berkembang ususnya. Ini kalau yang ketemu orang yang berkembang endomorfnya ditraktir saja, diajak makan gitu ya. Kenalilah dirimu sendiri dan kemudian juga mengenali orang lain. Saya akan sedikit bicara bagaimana kita ini dalam penciptaan tadi, kemudian ada yang jadi laki-laki, ada yang dari perempuan.
ada sperma bibit laki-laki yang memang dia itu beda. Jadi lurus cepat bentuknya ini, yang ekornya lurus ini, dia ini membawa kromosom 22 plus Y plus Y. Ini jenis yang laki-laki. Kalau ketemu telur, telur semua telur adalah X, ya tidak ada Y-nya, maka akan menjadi laki-laki. Jadi laki-laki itu ketemu kromosom Y, ketemu X, akhirnya XY, itu jadi laki-laki. Ya. Kalau ada sperma yang lenggak-lenggok, agak lambat jalannya, itu ciri-ciri sperma yang X itu ya, itu sperma yang mengandung unsur X. Kalau ketemu telur, karena telur itu unsurnya X, maka jadilah XX dan kemudian jadi perempuan yang cantik ya, molek gitu ya. Itulah bagaimana laki-laki dan perempuan itu bisa terjadi. Mungkin lain kali saya bisa terangkan bagaimana supaya bisa anak laki-laki, bagaimana supaya anaknya bisa perempuan. Tuhan menciptakan kita cepat sekali. Ya, coba kita lihat 5 hari, 28 hari seperti itu, dan sampai pada satu titik 47 hari itu sudah lengkap kepala, pundak, lutut, kaki, dan telinga, mata, hidung, dan pipi. Sudah seperti itu. Nah, tahap embrio ini selesai di 56 hari itu sudah selesai. Kemudian masuk ke tahap fetus atau tahap janin. Oleh karena itu pesan yang perlu dicatat, kalau kita ingin melahirkan anak yang sehat, tidak cacat, memang persiapannya bukan setelah hamilnya kelihatan besar. Karena hamil 47 hari ini adalah baru telat 1 bulan. Ya. Sehingga persiapannya justru sebelum hamil plus hamil di minggu-minggu bulan pertama itu. Karena disitulah pembentukan organ. Kalau mau jadi cacat, mau jadi tidak benar di situ. Maka jangan ada kehamilan yang tidak terencana, karena direncanakan dengan minum vitamin D, vitamin asam folat, dan juga kalau yang anemi tambah darah, maka akan tercipta janin yang dikandungnya menjadi janin yang sehat. Itulah pertumbuhan janin yang luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.